Malam hari ini tuh eh, Tuhan tuh taruh di hati sebenarnya dari beberapa bulan lalu yang setelah mendapatkan jadwal untuk sharing, Tuhan tuh aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa ya? Gua eh, kehabisan bahan, bukan kehabisan, nggak ada, malah nggak ada bahan untuk di-sharingkan gitu, bingung nih. Terus seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan hidup yang terjadi dari beberapa bulan dari awal tahun sampai sekarang, Tuhan taruh nih Ebenezer. Ebenezer itu arti dari Ebenezer tuh sampai di sini Tuhan menolong. Tapi konsep dari Ebenezer pun kita nggak bisa lihat, oh berarti cukup stop sampai di sini nih Tuhan nolong. Enggak. Ternyata pengertian di sini Tuhan menolong itu bukan stop sampai di sini, tapi Tuhan akan selalu menolong dan itu akan berlanjut sampai kita dipanggil sama Tuhan. Untuk selama-lamanya pertolongannya selalu ada buat kita. Ini yang gue alamin selama dari awal tahun sampai sekarang ini, gue selalu melihat bahwa Ebenezer itu terjadi dalam kehidupan gue beserta keluarga gue. Nah, supaya apa yang harus kita lakukan supaya Ebenezer itu selalu ada buat kita. Pertama itu pada saat kita ada mengalami masalah, mengalami pergumulan, yang gue lakuin nih sekarang adalah gue selalu inget nih, kalau dulu Tuhan tolong, masa sih sekarang Tuhan nggak tolong? Pasti Tuhan juga pasti akan tolong. Walaupun mungkin caranya tidak seperti yang gue mau, tapi pertolongan Tuhan itu pasti tetap ada gitu loh. Dan kita harus ingat di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 tuh Tuhan bilang, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesa, dan menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu Ebenezer itu pun sebenarnya adalah menunjukkan sikap atau respon Samuel dan bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan. Eh, Dalam konteks ini juga selain gue mengingat pertolongan Tuhan dan itu selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa-masa kesulitan gue yang lalu sampai sekarang Tuhan selalu menolong. Gue tuh juga gue punya pengalaman kesaksian sedikit sih ya. Beberapa bulan terakhir ini lagi dikasih ujian, tapi bukan ke gue sih sebenarnya, lebih ke kakak gue. Gue tuh sama kakak gue tuh kita cuma berdua, berdua doang, dan beda umurnya itu setahun 11 bulan doang, nggak beda jauh banget, dan jadi tuh hubungan gue tuh emang deket banget, sekolah bareng dari kecil bareng sampai kuliah juga ngambil jurusannya bareng, lulusnya bareng, sampai kalau setiap kali ada dosen absen itu kalau kuliah ya pasti kan nama gue nomor dulu, namanya dia duluan tuh, dia gue I, namanya dia duluan dipanggil, nggak lama kemudian nama gue. Jadi dosen tuh selalu bilang, anak kembar ya gitu. Pasti gitu, karena ya itu selalu sekelas bareng dan akhirnya lulus bareng. Jadi itu bener-bener kehidupan gue itu sama dia tuh bener-bener deket banget, kalah dia anak kembar. Sampai kita menikah pun gak beda jauh, cuma beda tahun setengah. Dia nikah, habis itu gue gak lama gue nikah, dia punya anak, setahun kemudian gue punya anak, kemudian 5 tahun kemudian dia punya anak yang kedua, gue pun beda 2 minggu kemudian gue melahirkan dulu, 2 minggu kemudian dia melahirkan lagi anak yang kedua gitu. Jadi emang pertumbuhannya tuh bareng-bareng sampai sekarang pun kemana-mana kita selalu pergi bersama, ke gereja bareng dan segala macam bareng. Jadi apa yang membuat dia susah itu pasti akan menyusahkan hati gue banget gitu. Dan kebetulan tuh dari akhir tahun lalu dia tuh dapat musibah, tiba-tiba suaminya di PHK. Tapi oke, kehidupan dia masih bisa berjalan karena dia waktu itu masih ada bisnis kopi. Dia punya kayak model-model arah kopi lah namanya. Dari situ terus masih ada pesangon, masih ada tabungan. Tapi dilalahnya pada saat awal tahun, dia kan suaminya itu sempat ikut bisnis robot, salah satu robot-robot itulah. Hilanglah duit tabungannya mereka ratusan juta, hilang. Dan sejak start dari Februari itu menurun. Itu Tuhan uji banget mereka, satu keluarga. Suaminya di PHK, tabungan hilang, dan waktu itu penjualan dari kopinya dia juga turun drastis gitu loh. Yang biasanya dia bisa dapat belasan juta tiap bulan, tiba-tiba waktu
bulan Februari itu, dari Februari sampai sekarang tuh tiba-tiba cuma dapat 2 juta, 3 juta. Bayangin, gila ya, dari belasan juta enggak, tiba-tiba cuma dapat segitu. Dimana nggak ngedrop banget ya dia satu keluarga gitu. Dan kakak gue itu bukan orang yang kayak gue ya. Kalau gue kan orangnya open. Gue bisa cerita sama siapa aja gitu loh. Sama teman dekat segala macem. Dia enggak, sama teman dekat tuh dia enggak akan cerita gitu. Jadi satu-satunya tempat curahan hatinya dia, dan yang tahu suaminya di PHK waktu itu cuma gue dan suami gue. Keluarga nggak ada yang tahu. Dia tutupin dan dia juga bilang sama gue jangan ada yang tahu. Ya udah gitu loh. Dari Februari sampai kemarin itu gue tiap hari meluangkan waktu gue untuk mendengarkan curahan hatinya dia gitu. Gue sesusah-susahnya gue kemarin mengalami kesusahan gue kemarin itu gue masih bisa menakar diri gue gitu. Oh, gue kuat, gue pasti bisa laluin ini. Tapi pada saat gue mendengar dia susah, itu gue ngedrop gitu. Walaupun di depannya dia, gue dengerin ceritanya dia tuh gue biasa aja gitu. Tapi di belakangnya dia tuh gue sedih. Bener-bener yang gue ngedrop banget, down banget mental gue itu di situ. Gue nggak bisa ngelihat dia susah gitu. Gila ya, dari hidupannya dia yang hedon dan bla 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 gitu, tiba-tiba dia harus kehilangan segalanya. Sampai dia bilang, gila ya, dari yang ada itu tinggal kebalik kayak kepala apa, tangan tuh tinggal terbalik gitu aja gitu loh. Tiba-tiba nyungsek, gak ada tersisa apapun ke gitu loh. Lu berdua sesusah-susahnya lu sama laki lu masih kerja, masih punya penghasilan. Gue itu udah gak ada penghasilan sama sekali, cuma ngarepin dari penghasilan kopi yang which is sekarang juga udah turun banget. Gila, gue tiap hari dengerin gitu. Gue ngedrop kok. Gue ngedrop banget. Sampai akhirnya, makanya tadi tuh lagu pembukaan tadi itu jadi rema banget buat gue. Di situ gue akhirnya kesadar, pada saat gue terpuruk dengan kesedihan kakak gue ini, gue lebih sedih lagi, karena gue juga nggak bisa cerita. Gue cuma bisa cerita sama laki gue. Gue nggak bisa cerita sama orang lain, karena dari dia memang nggak boleh pada tahu, dan memang ya gue juga tidak mau mempermalukan dia juga gitu loh. Terus gue dengar lagu tadi, kalau Tuhan tolong kamu, kalau Tuhan tolong saya, dia juga pasti akan tolong kamu. Tuhan tuh bicara sama gue lewat lagu itu banget gitu. Jadi lu ngapain khawatir gitu. Kalau Tuhan bisa menolong lu selama masa-masa kesulitan lo kemarin, dia juga akan tolong kakak lu kok gitu. Lu tenang aja gitu. Sampai di sini Tuhan tetap akan menolong. Dan itu terjadi ya. Puji Tuhan, haleluya. Tiba-tiba tuh waktu bulan lalu, gue tuh iseng-iseng liat job street. Iseng-iseng sebenarnya buat gue sebenarnya. Gue lagi pengen nyari kerjaan baru gitu. Iseng-iseng gue lihat, terus tiba-tiba ada satu kerjaan gitu. Wah, ini kayaknya spesifikasinya cocok sama abang ipar gue ini, suaminya dia. Kebetulan nih abang ipar gue ini, kita tuh sama-sama alma mater Trisakti Akuntansi. Jadi kita tuh sama-sama berkecimpung di dalam bidang keuangan lah. Terus gue lihat spesifikasinya, sama nih, cocok banget nih buat abang ipar gue. Gue screenshot, gue kasih ke kakak gue, nih suruh laki lu apply. Ya udah. Nah, kakak gue itu tadinya dia bilang gitu, gue juga udah lihat ke itu job search itu, cuma gue pikir apaan sih itu, perusahaan apa, soalnya namanya agak-agak aneh gitu deh gitu. Jadi gue pikir kayak perusahaan yang jual pakaian dalam gitu loh. Jadi gue nggak minat. Tapi karena nggak tahu tuh, tiba-tiba lu screenshot terus lu suruh apply. Gue tanya sama dia, lu mau nggak apply? Dia buka webnya. Oh iya, bagus nih, kayaknya perusahaan luar, perusahaan Singapura. Ya udah, iseng-iseng dia apply. Pas libur lebaran kemarin, dipanggil kok. Panggil interview, jalanin proses-proses interview. Puji Tuhan, Senin kemarin udah masuk kerja. Ebenezer ya, sampai di sini Tuhan masih menolong. Gitu. Dan dari situ tuh pelan-pelan tuh mulai kebuka jalannya dia. Suaminya udah masuk kerja. Terus puji Tuhan yang lagi tuh, kakak gue tuh juga sebenarnya udah dari tahun lalu, dia kan ibu RT ya, udah 10 tahun dia jadi ibu RT. Dia nggak kerja, karena waktu itu kan anaknya masih kecil-kecil dan susternya berhenti. Pusing nyari suster, akhirnya dia berhenti. Kebablasan. Terus memang udah setahun terakhir ini dia bilang, aku pengen kerja lagi lah. Udah pada gede gitu loh. Supaya gue juga nggak bego-bego amat lah gitu. Jadi ilmu gue kepake. Cuma kan dengan umur yang sudah 45 tahun dan 10 tahun nganggur, siapa sih yang mau gitu kan? Semua meragukan gitu. Dan dilalahnya nih, ya mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak nih. Kemarin tuh tiba-tiba mantan direktur operasional gue tuh WhatsApp gue, Ika, lu mau balik lagi nggak?
gue butuh nih bantuan lu untuk balik lagi. Tapi secara mau sih gue mau banget balik. Tiba-tiba Tuhan tuh taruh di hati gue gitu, kasih kakak lo. Terus gue bilang sama mantan direktur gue, sorry miss, eh gue nggak bisa. Saat ini gue nggak bisa karena secara budget gajinya nggak masuk di gue, gitu loh. Jadi gue nggak bisa. Gue udah hitung-hitung. Kalau yang lo tawarin ke gue segitu, gue nggak masuk karena masih masih gedean yang di sini. Gue bilang gitu. Nah, terus dia tuh masih ngedil gitu, masih berusaha untuk supaya gue tetap join gitu. Oke, lu mau tanya berapa gini-gini. Terus gue bilang, udahlah, miss, gitu. Daripada lu paksain gue, boleh nggak gue kasih CV-nya kakak gue ke situ. Terus dia nanya-nanya dan segala macam gitu. Gue bilang, iya ini karena dia udah nggak kerja 10 tahun dan umurnya juga memang pasti lebih tua daripada gue gitu. Tapi tolong, please, coba aja dulu. Lu coba aja dulu, miss, gitu. Orangnya jauh lebih baik daripada gue. Gue jamin. Gue tuh nggak pernah garanti orang untuk cari kerjaan tuh gue biasanya gue nggak ini gitu loh karena nggak enak. Gue nggak pernah nyodor rekomendasiin orang kalau bukan menurut gue bener-bener bagus ya gitu. Terus gue bilang nih coba aja, gue bilang ini kakak gue, kalau ada apa-apa gue yang akan ngajarin dia, gue akan ngajarin dia dari jauh. Gue udah katam lah sama transaksi keuangan di perusahaan itu, gue akan ngajarin dia, kasih dia kesempatan kalau boleh. Nggak lama kemudian HRD nelfon, HRD nelfon kakak gue, ngasih segala macam formulir untuk diisi, lagi atur jadwal untuk interview. Terus gue tiba-tiba senior manager gue yang dulu WhatsApp gue juga, ke lu masukin kakak lo ya? Kenapa nggak lu aja? Terus gue bilang udahlah gitu. Eh, coba aja kakak gue dulu. Lu jangan ngarepin gue untuk balik saat ini. Pokoknya lu pegang dulu kakak gue. Kalau lu coba dulu 3 bulan. Kalau lu nggak oke, oke, cut. Tapi kalau misalnya oke, jalanin. Tapi gue yang akan guide dia dari sini. Gitu, gue nggak akan lepas. Lu coba aja dulu. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan kalau berkenan dia bisa masuk. Gitu. Jadi gue ngerasa iya dah, gila ya pertolongan Tuhan itu memang nggak disangka-sangka gitu loh, nggak pernah disangka-sangka, nggak pernah apa yang ya gue bokap nyokap gue pun pengen kakak gue balik kerja pun dia juga mereka merasa ya dia udah ketuaan ya gitu dan udah 10 tahun kerja siapa sih gitu maksudnya lu mau ngelamar posisi apa sih. Posisi staff udah ketuaan, posisi yang middle pun ya lu udah 10 tahun nganggur dan ini posisi yang ditawarin ke dia lumayan sih supervisor gitu. Jadi ya gue bilang ya lu lumayan lah lu untuk 10 tahun nganggur lu dapet level supervisor ya lumayan lah lu take it aja gitu, coba aja. Itu sih saksian gue tentang keluarga gue. Lanjut, nah apa yang kita harus lakukan pada saat untuk mengalami Ebenezer dalam kehidupan kita. Kita tuh harusnya berseru, mendengar dan bertobat. Nah balik lagi dengan kesaksian gue yang tadi itu. Di saat-saat kesusahan kakak gue itu gue cuma bilang sama dia gitu, "Eh, apa yang lo alamin sekarang itu udah pernah gue laluin gitu. Kuncinya cuma satu. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu itu gue selalu berdoa begini sih gitu. Tuhan, eh, gue tuh nggak cuma pengen gue aja yang deket sama lu Tuhan gitu. Gue tuh juga pengen one day kita nggak tahu umur kita berhenti di umur berapa. Cuma gue tuh nggak mau, ya bukannya GR ya gitu. Kalau misalnya gue mati, gue masuk surga, gue juga mau dong. Gue berkumpul di bumi, gue juga mau dong berkumpul sama keluarga gue di surga. Ya udah dong Tuhan, pakai mereka untuk supaya kita tuh sama-sama kenal lu lebih dekat Tuhan gitu. Dan akhirnya dari sini nih Tuhan tuh buat dia akhirnya buat kakak gue. Kakak gue tuh dulu orangnya santai gitu loh. Dia yang nggak yang sefanatik gue, nggak yang gimana gimana. Kalau kita ke gereja ke GKI ya, gerejanya dulu 8:30. Kita datangnya kan gue suka bareng-bareng sama dia nih datang. Datangnya tuh pasti telat dia. Dia datangnya gereja 8:30, dia datang jam 9. Terus nggak dapat tempat duduk ya. Dan dia nongkrong di soto ayam. Kalau nggak di Kopi Joni. Nanti kadang-kadang dia suka nyatanin gue, ke kita ke Kopi Joni yuk gitu loh. Cuma gue satu-satunya yang bertahan. Biasanya gue tuh enggak gue gereja gitu loh. Nanti yang 3 ini nggak ke gereja. Nah jadi gue tuh waktu itu gue berdoa Tuhan, gue mau keluarga gue mengenal Tuhan tuh lebih lagi gitu, kayak gue mengenal Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan pakai cara-cara seperti ini gitu. Karena kalau tidak melalui kesusahan gitu, dia nggak akan cari Tuhan lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan ya. Akhirnya dia mengalami apa yang gue alamin dulu,
Dan dia mencari Tuhan seperti apa yang gue cari Tuhan seperti zaman dulu. Dia udah mulai rajin denger YouTube, terus dia sering ngajakin gue sekarang ke gereja-gereja GPI lah gitu, supaya imannya lebih ini sih gitu. Jadi ya itu, dengan segala, gue menguatkan dia dengan segala, ya kalau dulu Tuhan tuh tolong gue, pasti Tuhan akan tolong lu juga. Gue yakin walaupun caranya berbeda, apa yang gue alamin dulu, sekarang lu alamin, itu juga pasti nanti akan ada jalannya, walaupun mungkin nggak segampang yang lu pikir gitu, tapi pasti ada aja jalannya gitu. Ya itu dengan lu berseru, terus lu mendengarkan apa yang Tuhan mau dan lu taubat gitu. Ya udah bener, gue lihat dia sekarang perubahannya jauh ya gitu, dibandingkan zaman dia dulu yang cuek banget. Nah, ketiga itu adalah mengucap syukur. Gue ajarin dia gini, gue pernah dengar khotbah, dan khotbahnya itu bilang gini, apapun masalah yang lu hadapin hari ini, lu mengucap syukur. Lu berdoanya begini, Tuhan, aku mengucap syukur ya, Tuhan izinkan masalah ini boleh terjadi dalam kehidupan gue. Gitu. Karena dengan ini membuat gue mencari Engkau lebih lagi. Dan gue akhirnya ngajarin anak-anak gue untuk berdoa seperti itu. Dengan berdoa seperti itu ternyata gue lihat tuh ada aja jalannya, ada aja mujizat Tuhan buat kehidupan gue nih. Dan akhirnya gue ngajarin kakak gue, lu berdoanya mengucap syukur. Emang nggak gampang gitu loh. Segala pergumulan lu misalnya ya udah gitu loh. Tuhan, gue nggak tahu harus makan apa hari ini, tapi aku mengucap syukur bisa makan. Ada aja jalannya gitu. Dan gue lihat akhirnya ya itu, nggak perlu waktu lama ya dia sebenarnya, dari dia bulan November dia mulai drop, dan drop bangetnya di Februari kemarin gitu. Nggak perlu waktu bertahun-tahun untuk Tuhan memulihkan keadaannya dia, dan ternyata ya udah sekarang mulai keadaannya mulai balik lagi normal, mulai ini lagi gitu. Nggak perlu kayak gue yang harus muter-muter sampai 10 tahun. Nah, dia tuh nggak perlu sampai setahun gitu. Berarti kan maksudnya respon, bagaimana caranya kita merespon itu Tuhan menjawab doa kita gitu. Dan gue bersyukur gitu. Ternyata apa yang gue alamin selama ini itu jadi ininya, jadi apa ya? Jadi kaca lah buat orang gitu loh. Bahwa ya udah, kalau misalnya dulu si Ike itu muter-muter di situ aja nggak kelar-kelar masalahnya, gue jangan kayak gitu gitu. Gimana responnya? Ya itu mengucap syukur. Nah, itu aja quotes dari gue adalah kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini dan besok pun pasti Tuhan akan tolong. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang bersama kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau memperbolehkan hamba-Mu berbicara ya Tuhan, kiranya melalui renungan ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Dahsyat sekali malam hari ini ya, apa yang disampaikan Sister Ike ya. Puji Tuhan. Apa Bro Raymond? Keren, topiknya keren, seru nih. Cuman gue minta maaf karena kayaknya gue ini nih. Kepala desa. Gue masih. Jadi gini, gue ini kan sekarang di daerah Batubara Medan nih. Jadi itu posisinya banyak penduduk yang lagi ngomongin mengenai tanah-tanah di apa ini sawit-sawit di sini. Gue tuh pusing dari tadi gue disuruh ngomong dulu gitu loh. Besok suruh kumpul lagi di kantor kepala desa, Bro. Udah jam 10:30 malam. Ini di kantor kepala desa, Pak. Gue sampai tadi bilang sama Ike, gue nih SOS nih. Sampai gue ada yang naksir lagi, mama naksir gue. Ya gitu, gue mau dikawinin, bayang. Gila. Aduh, ada janda di sini suruh gue kawinin. Aduh. Kong sawit, beda. Aduh. Sorry ya, Bro. Teman-teman semua. Gue cabut dulu ya. Ya, thank you ya. good luck ya, Bro. Thank you semua. Gue udah dengar ininya. Thank you. Ya, oke. Baik, teman-teman, luar biasa ya. Kita diberkati dengan apa yang disampaikan Sister Ike, dan secara khusus bagaimana dia berbicara tanpa dia sadari waktu dia taat dengan suara Roh Kudus. Ya, dia bisa jadi berkat, dan hari ini berkat itu bukan cuma dihitung bisa membukakan jalan atau menolong orang, tapi bagaimana orang tersebut akhirnya mengenal Tuhan, ya, kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Oke, saya nggak panjang-panjang lebar, ya, tapi Ebenezer, setiap kita pasti pernah melewati, mengalami, dan oleh sebab itu akan menguatkan kalau kita dengar dari kesaksian teman-teman yang bergantian ya. Oke, yang lagi lapar lah boleh ngomong daripada mulutnya gitu nyemil terus ya.
Silakan yang jauh. Silakan Sister Desi. Shalom, malam semuanya. Salam. Ebenezer, Amin 1. Saat ini gue lagi belajar untuk melekatkan iman gue kepada Yesus. Supaya Ebenezer itu terjadi dalam hidup gue. Karena tahun 2023, awal masuk tahun, ya gue tidak mengeluh ya. Memang berat. Gue juga nggak mau ulang lagi. Memang berat. Tapi